Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR. Halo. Selamat datang di Vipos kali ini. Selamat datang di Vipos UKK KSR RI Unit Saidul Prokerto. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prestasi yang sudah diraih oleh UKK KSR RI Unit Saidul Prokerto pada tahun 2024 kali ini. Saya hanya sebagai moderator kali ini tidak sendirian. Kita ditemani sama seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Mas Dimas. Hai Mas Dimas. Halo anak. Halo Sobat KSR. Nah, gimana kabarnya Mas Dimas? Alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga ya. Sobat KSR gimana nih? Tentunya dong Sobat KSR harus baik-baik aja di sana. Oke. Mau nanya nih Mas Dimas, kegiatan akhir-akhir ini yang Mas Dimas ikutin itu apa aja sih? Boleh di-spill nggak tipis-tipis gitu? Oke, untuk kegiatan di minggu lalu, kebetulan saya dan teman-teman anggota KSR juga nih telah mengikuti kegiatan TOT, Training of Trainer, atau biasa dikenal pelatihan pelatih. Ya, bisa dibilang itu pelatihan tertinggi ada yang ada di PMI, dilaksanakan oleh Pemkot dari Mas nih, benar. Terus ada juga kemarin baru Selasa kemarin nih saya juga mendampingi MTS dan SMP dan kegiatan perlombaan PMR di Cilong. Wih, bener banget. Oh ya Mas Dimas, untuk TOT ini itu diadain berapa hari sih Mas kalau boleh tahu? Untuk TOT sendiri kemarin diadakan dari mana? Oh, lumayan ya Mas. Kalau yang kemarin anak didikan SMPS itu berapa hari Mas? Kegiatan perlombaan sendiri sih dilaksanakan cuma 1 hari dari pagi sampai sore. Tapi sebelumnya ini memang kita ya saya sendiri melaksanakan pendampingan PMX dan SMP itu benar. Keren sekali nih Mas Dimas ini seperti kayak sudah mendampingi untuk SMP MTS untuk perlombaan yang akan datang. Nah kemarin BTW dapat juara tadi Mas perlombaannya. Alhamdulillah dari kedua sekolah yang saya dampingi semuanya mendapatkan juara. Wih, keren sekali. Nah, karena kita udah kenal nih sama Mas Dimas yang sangat luar biasa ini, jadi kita mungkin langsung aja ya membahas tentang prestasi yang sudah diraih oleh KSR RI Unit Saidul Prokerto. Boleh disebutin nggak sih Mas, ada beberapa kejuaraan perlombaan yang sudah diraih oleh UKK KSR RI Unit Saidul Prokerto di tahun 2024 ini? Oke, Mbak Ana, terima kasih ya. Di sini ya. Jadi untuk KSRPI Unit Saidul Prokerto ini telah melaksanakan 4 perlombaan hingga 3 diantaranya tingkat nasional, satunya tingkat kabupaten Mas. Dan alhamdulillah KSRPI Unit Saidul Prokerto mendapatkan 14 loh. Wah, banyak sekali Sobat KSR, 14 nyala yang sudah terpajang di depan kita ini. Iya, ada 14 piala dari 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh KSRPI Unit Saidul Prokerto. Boleh disebutin nggak sih Mas apa aja itu kok bisa sih UKK KSR RI Unit Saidul Prokerto ini mendapatkan 14 piala ini? Maka yang pertama mungkin di tingkat kabupaten dulu ya. Di tingkat kabupaten Banyumas telah dilaksanakan kegiatan TKR karena pembukaan relawan di mana pada waktu itu di September ya, tanggal 17 September nih ulang tahun PMI bertepatan juga dengan kegiatan Jumba Bapak Ibu kita. UKK KSR RI Unit Saidul Prokerto telah mengikuti perlombaan dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan itu juara 2 Ecopress dan juara 3 inovasi alat pertolongan pertama. Selanjutnya yaitu kegiatan NVRCC atau National Volunteer Red Cross Kompetisi yang dilaksanakan oleh KSR RI Unit UNES Universitas Negeri Semarang. Pada waktu itu kita ikut
movie Mbak. Kemudian alhamdulillah kita lolos dan mendapatkan juara 3 pertolongan pertama dan juara halaman 1 Facilitator Challenge. Selanjutnya yaitu kegiatan yang cukup jauh nih Mbak, yaitu di Palembang. Wah, jauh banget ya guys. Iya. Dari Purwokerto ke Palembang, kita keluar dari zona nyaman, keluar dari daerah Jawa. Iya, terus sekali kita waktu itu bimbang lautan. Oke. Itu naik apa sih misalnya? Dari sini kita naik bis, terus naik kapal, pokoknya bisnya masuk kapal, kemudian sampai ke Palembang. Itu selama berapa hari tuh di atas laut terombang ambing dengan kapal ya? Iya. Di kapalnya sendiri paling cuma 2-3 jam, tetapi untuk kegiatan rangkaiannya dari awal sampai akhir itu total 1 minggu. Lumayan ya 1 minggu, sobat KSR 1 minggu. Ya, jadi kegiatannya hampir sama seperti kegiatan yang ada di UNES, ya, kegiatan di Unsri Universitas Sriwijaya itu kegiatan yang pertamanya yaitu kita seleksi online dulu, terus kemudian dilaksanakan kegiatan finalnya di Palembang Unsri Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini bernama NRCC atau National Red Cross Competition. Agak mirip ya kayak tadi ya, bedanya cuma ada F dan kalau di Palembang ada F-nya. Itu alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 pertolongan pertama dan juara 2 juara 1 perawatan keluarga dan juara 2 pertolongan pertama. Dan goalnya atau puncak pemilihan atau penutupan yang menyebabkan kegiatan KS atau perlombaan KS di tahun 2024 yaitu kita mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Wintirta Banten, di mana kegiatan itu tim dari UKK KSRP Unit Winsei Purwokerto kita mengirimkan 2 tim dan alhamdulillah dari 2 tim itu kita mendapatkan 8 piala. 8 mas? Iya. Banyak sekali ya, itu lomba apa aja mas? Oke, untuk perlombaan yang pertama itu petualangan pertama, alhamdulillah petualangan pertama kita mendapatkan juara 1 petualangan pertama dan juara favorit. Ya, kemudian juara 3 petualangan pertama. Kemudian ada juara 1 short movie plus juara favorit. Kemudian juara 1 poster, juara 2 poster. Kemudian ada juga juara 3 artikel ilmiah. Wah, luar biasa sekali sobat KSR. KSR PMI Winsei Purwokerto memborong sebanyak ini pialanya dan sekarang sudah terpajang di depan kita nih. Keren banget, ya ampun. Jadi gini mas, lanjut ya. Boleh dijelasin nggak sih mas kegiatan apa aja dan untuk perlombaan apa aja yang mas Dimas ikutin semasa 2024 ini mas? Oke, alhamdulillah nggak cuma bisa menyebutkan ya karena tapi alhamdulillah saya juga terlibat juga dalam perlombaan yang dimenangkan di tahun 2024 ini. Yang pertama saya mengikuti lomba di UNES yaitu NVMCC National Volunteer Red Cross Competition, yaitu saya mengikuti lomba fasilitator challenge. Jadi di kegiatan fasilitator challenge ini saya didampingi oleh Mbak Sinta. Kita berpartner nih dua. Jadi saya dan Mbak Sinta mewakili KSRP di Winsei Purwokerto dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan itu juara harapan C1. Kemudian saya juga ikut di Palembang, alhamdulillah diberi kesempatan juga mewakili KSRP di Winsei Purwokerto untuk jalan-jalan dan refreshing Palembang mengikuti perlombaan NRCC atau National Red Cross Competition yang dilaksanakan oleh KSRP di Unsri Universitas Sriwijaya. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan juara 2 pertolongan pertama, di mana saya didampingi atau berpartner ya, sudah ada Iya, Mbak Un, Mbak Laila, dan Mbak Ani. Terima kasih dok tempatnya. Dan yang terakhir itu kemarin Mbak namanya itu lomba yang TKCC atau biasanya dikenal di Winsei ini lomba NPC ya. Alhamdulillah saya juga mengikuti lomba short movie ya, dimana saya juga berpartner dan berdampingan dengan Bahana ya tentunya. Saya berpartner dengan Bahana, ada Mbak Muntas, terus ada Mas Wilham, dan satu lagi ada Mbak Fatima.
kuncinya Mas Dimas untuk meraih ini tuh apa? Boleh di-spill nggak Mas? Oke, untuk kuncinya sendiri mungkin dari dulu saya pribadi itu mengatakan kita itu harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan diri kita sendiri dalam artian yang saya terapkan ini 3M ya. Kita harus mengalahkan 3M. Yang pertama itu malu, yang kedua itu malas, dan yang ketiga itu minder. Ya, saya harus mengalahkan benar-benar rasa malu saya, rasa minder saya, rasa malu saya, terus rasa minder saya, terus saya ulangi ya, saya ulangi ya. Sampai aja Oke. kan Ya, oke, saya mengalahkan 3M yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama itu malu, yang kedua itu malas, dan yang ketiga itu minder. Nah, dari ketiga itu saya benar-benar harus mengalahkan ketiga ini. Karena kalau sampai saya tidak bisa mengalahkan ketiga hal tersebut, maka nggak bakal sampai ini ke Semarang, Palembang gitu. Nah, jadi benar-benar dari awal ketika saya ingin mengikuti sebuah perlombaan, saya harus benar-benar mengalahkan ketiga ini. Wah, keren sekali nih. Jadi sobat KSR jangan lupa ya, kalau kalian mau mencontoh Mas Dimas itu jangan lupa terapin 3M, yaitu ada malas, minder, sama apa Mas sebelumnya? Malu. Malu. Jadi kalian harus ingat-ingat 3M itu, karena itu merupakan kunci keberhasilan untuk bisa memperoleh piala sebanyak ini dan pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Nah, kemudian nih, Mas, tantangan apa sih yang Mas Dimas hadapi selama mengikuti kejuaraan perlombaan ini? Oke, selama mengikuti perlombaan tentunya saya punya apa ya tadi ya tantangan ya, saya punya tantangan tersendiri ya. Contohnya waktu saya mengikuti kegiatan lomba fasilitator challenge ya, untung saya berpartner dengan Mbak Sinta yang dimana di situ saya harus membuat media pembelajaran, harus bisa tampil di depan, ditonton oleh banyak orang dan sebagainya. Waktu itu kalau di video sih otomatis kita bisa cut, bisa edit dan sebagainya ya. Tapi kalau waktu di final itu benar-benar kita diberi waktu 15 menit, kita mempresentasikan sama waktu itu audiensnya itu anak-anak MMI lah. Nah, itu tantangan luar biasa. Tapi saya sama Mbak Sinta itu berkokoh pendirian teguh, kita harus bisa berhasil mengalahkan tadi kuncinya 3M itu. Kita harus berhasil mengalahkan 3M, malu, malas, dan minder. Karena tantangan terbesar waktu itu memang benar-benar kita dihadapkan langsung sama 10 peserta PMN kita di Kota Semarang. Saya ada 3 dewan juri yang saya yakin mereka kapasitasnya lebih tinggi dan fasilitator challenge. Terus kalau untuk tantangan di Palembang, karena ini ada cerita menarik di Palembang nih, nah, Spill dong, spill biar sobat KSR ini pada tahu. oke, jadi di Palembang kita sendiri kita mempunyai tantangan yang luar biasa besarnya, karena kita tidak bisa mengirimkan tim PPS secara utuh. Waktu itu kan tim PPS punya kita ada tiang jalan, namanya sebenarnya di sini ya, itu tiang jalan. Tapi karena tidak bisa mengirimkan, otomatis kita didampingi oleh tim PK. Otomatis di hamil seminggu kita harus ngedrill anak-anak PK supaya bisa belajar PPS. Dan alhamdulillah waktu itu waktu perlombaan mereka tidak mengecewakan sama sekali. Mereka hebat. Makul, Laila, Anin, dan Ian itu mereka luar biasa hebat sekali. Mereka dalam waktu singkat mereka bisa belajar PPS. Baru mereka basicnya PPS, mereka bisa belajar PPS. Dan alhamdulillah saya tertarik sekali dengan mereka, partner saya di situ. Padahal waktu itu mereka juga sibuk ya mempersiapkan buat lomba PK-nya. Dan alhamdulillah PK-nya juara 1, PP-nya tetap juara juga, juara 2. Luar biasa sekali sobat KSR. Untuk pembuatan media saat kejuaraan di Semarang ya Mas, itu kira-kira berapa hari sih? Berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk pembuatan media itu? Oke, untuk pembuatan media waktu itu alhamdulillah ya, karena dibantu oleh teman-teman KSR yang lain kan, pembuatan media itu sebenarnya nggak terlalu lama. Cuma kita mengkonsep itu 1 sampai 3 hari, kita mengkonsep dulu dan sebagainya. Kita awal-awal kita mengkonsep dari 0 sampai jadi rancangannya
baru pembuatan mimpinya selesai satu hari penuh lah, dari pagi sampai malam. Waktu itu juga kegiatan itu pasca dari lomba kongres yang dilaksanakan oleh KSR di Indonesia. Masuk cepat ya Mas untuk pembuatan media ya. Iya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat teman-teman KSR yang selalu senantiasa membantu dalam proses semua proses ya, semua yang berproses dalam perlombaan seperti itu. Dan yang terakhir kendala atau tantangan ketika lomba yang terakhir itu lomba TC. Tantangan terbesar itu kita benar-benar karena baru ya pertama melaksanakan lomba yang berbasis perfilman pendek, itu kayak sebuah tantangan yang luar biasa. Gimana caranya kita bisa menyajikan sebuah drama atau kayak teater singkat, perfilman singkat, film pendek, tapi tetap mengena ya maksud dan tujuannya. Itu benar-benar tantangan yang luar biasa sih buat kita. Tapi alhamdulillah karena kerjasama kita masing-masing ya, yang lomba dan dalam konsep, video, edit video juga kan ada yang membantu itu Mas Aul dan sebagainya. Alhamdulillah tantangan tersebut itu kayak berasa bukan jadi beban lagi, tapi kayak jadi semangat ya, dengan adanya dukungan dari KSRPI atau KSR yang lain itu membuat kita semangat ya. Jadi kita nggak ada beban ini kayak berkurang gitu. Iya, betul sekali, sudah terangkat seperti itu. Bagus sekali sama KSR. Keren sekali Mas sudah kawan-kawan itu. Terus ini Mas, pengalaman apa sih yang menarik saat Mas Dimas ini mengikuti lomba nih? Terus, jadi gini Mas, pengalaman apa sih Mas yang paling menarik saat Mas Dimas mengikuti kejuaraan ini Mas? Oke, buat pengalaman sendiri ya, tentunya setiap kegiatan memiliki pengalaman masing-masing ya. Tadi boleh pengalaman menarik di Semarang dulu ya, di Semarang dulu. Alhamdulillah, jadi waktu pertama kita pembukaan kita dilatih dengan pematerian atau webinar misalnya, seminar sangat pematerian luar biasa. Juga ada seminar tentang pengelolaan sampah dan sebagainya. Dan alhamdulillah di sesi tersebut saya juga mendapatkan hadiah sebuah tas kecil ya dari si pemateri, karena berhasil menjawab pertanyaan. Itu kayak sebuah membuat tersendiri ya, kan bisa menjawab pertanyaan dan dikasih tas kecil hitam, itu bagus banget tasnya. Terima kasih pada materi waktu itu. Setelah selesai seminar, kita melaksanakan perlombaan selesai sampai sore, kita dibawa ke penginapan. Selanjutnya ya kita dibawa jalan-jalan karena jadi di Semarang itu kita nggak cuma lomba, tapi kita dibawa jalan-jalan juga. Terima kasih KSRNS, kita dibawa jalan-jalan menanam pohon di waduk yang ada di Semarang. Menanam pohon itu banyak banget, ada sekitar 50 bibit pohon yang telah ditanam di waduk setempat. Selanjutnya kita lupa juga kita jalan-jalan di kota tua Semarang dan menikmati suasana di kota tua Semarang dan luar biasa. Sekalian refreshing dari Betul sekali. setelah kita berpusing-pusing lomba itu kita dibawa jalan-jalan untuk refreshkan otak kita ya. Iya, memang panitianya luar biasa sekali. Keren. Selanjutnya dengan ada di Palembang ya. Palembang juga memiliki kesannya sendiri, memiliki pengalaman tersendiri. Nggak jauh beda sama yang di Semarang. Waktu itu kita lomba di perjalanan yang melelahkan itu ya, kita disambut oleh panitia dari KSR Unsri Universitas Sriwijaya. Terima kasih, kita disambut baik. Welcome, mereka welcome sekali sama kita. Terus waktu itu kita mengadakan perlombaan, dimana waktu itu perlombaan ya, setelah itu perlombaan langsung diumumkan pada waktu itu juga. Jadi itu kalau di Semarang kan diumumkannya hari besoknya ya, tapi kalau di Unsri kita lomba paginya, siangnya diumumkan harinya. Luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali. Jadi kita jadi deg-degan dan sebagainya.
Tapi alhamdulillah kan udah kita dapat semua nih, juara 1 sama juara 2. Jadi besoknya kita diajak jalan-jalan, kita diajak jalan-jalan keliling Sungai Musi, terus di Jembatan Ampera juga kita jalan-jalan bersewa foto di sana, menikmati pempek Palembang, wah enak banget. Itu ya, kita diajak jalan-jalan kulineran di sana sama pihak panitia. Selanjutnya di hari besoknya kita juga diajak ya ke dinner namanya. Ke dinner? Iya, makan malam. Jalan-jalannya sama siapa aja Mas? Oke, di dinner di sana tuh kalau kita bareng-bareng sama rektor, terus mantan rektor yang masih ada di sana, tuh dosen yang lainnya yang berkumpul. Kita benar-benar disambut secara meriah sekali di sana, dan makanannya wah masya Allah enak banget. Makasih Palembang ya, itu kayak ribet banget kalau kita duduk bersama orang-orang penting di industri gitu. Dan kita menikmati setiap penampilan mungkin di sana ada UKM ya, nyanyi dan sebagainya, dan pemeriahan lah, karena bertepatan dengan pemeriahan bis Natalis. Banyak banget ya Mas pengalamannya. Ya Allah, jadi pengen kayak Mas Dimas besok. Iya, nanti kalau besok ikut lomba terus ya. Amin. Terus nih Mas, pesan-pesan apa nih buat sobat KSR sama adik-adik yang kemarin ini baru terjun dan dilantik nih? Kira-kira boleh gak sih dikasih tahu sama yang lain? Oke, pesan-pesannya pada sobat-sobat KSR, terutama adik-adik saya ya, angkatan mulai dari angkatan 6, 7, 8, 9, wah saya dapatnya 4 aja nih Mbak. Ya, satu sekali ya, karena kita kan memilih tugasnya 2 ya, seperti podcast sebelumnya ya, membahas tentang 2 diklat. Jadi saya mempunyai 4 adik-adik, salam semuanya pada adik-adik aku di 4 angkatan ini, angkatan 6, 7, 8, 9. Semangat teman-teman, mungkin tahun besok waktunya kalian sih, ya, waktunya kalian berproses ya untuk membuka kesempatan atau mengambil kesempatan secara lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Jadi tahun besok mungkin masih banyak perubahan-perubahan yang belum diikuti oleh KSR Unit Winsay Broto. Silakan buat teman-teman semua dari aku, ayo semuanya ikut lomba. Menang kalah itu biasa, tapi pengalaman gak ada duanya. Seperti itu sih. Oke. Masya Allah, Mas Dimas ini sangat inspiratif banget ya. Jadi terima kasih banyak Mas Dimas sudah berpartisipasi dalam podcast kali ini. Oke, sama-sama Ana. Semoga sobat KSR dan teman-teman yang lain ikut mendengarkan semangat juga ya untuk meraih prestasi yang akan datang nih. Biar kayak Mas Dimas kali ini yang ada di sebelah. Harus ya, pokoknya 2025 ya, KSR Unit Winsay Broto harus lebih dari